Shalom semua, hari ini saya mau sharingkan tentang roh. Jadi ini apa yang Roh Kudus ajarkan sama saya saudara, uh, dan ini apa yang juga yang tertulis di Alkitab juga ya. Jadi di bumi ini ada 4 roh saudara. Jadi pertama itu ada roh manusia, kedua itu ada roh Allah, ketiga itu ada roh jahat, dan keempat itu ada roh dunia. Nah jadi roh manusia itu saudara, jadi saat Tuhan menciptakan manusia ya, jadi dari debu dan tanah Tuhan mengembuskan nafasnya ya, sehingga manusia itu hidup. Nah itu manusia punya roh saudara, itu disebut roh manusia. Dan roh manusia itu netral saudara, engkau mau isi dengan roh Tuhan kah, atau roh dunia kah, atau bahkan kau biarkan dirimu dipimpin oleh roh jahat ya. Jadi ini saudara pentingnya saudara, kenapa roh kudus roh saya untuk sharingkan firman ini saudara. Jadi banyak anak Tuhan itu udah ikut Tuhan lama saudara, bahkan dari baptis segala macam saudara, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Lebih contohnya hidup dipimpin oleh roh dunia saudara. Makanya itu saudara, bahaya saudara. Kenapa saudara? Kalau engkau hidup dipimpin oleh roh dunia saudara, maka kau tidak akan pernah cukup saudara. Kenapa saudara? Kau akan, rohmu jadi akan mengejar apa yang duniawi saudara. Kau akan terus mengejar kekayaan, kau akan terus mengejar kekuasaan, dan lain-lain saudara, pokoknya hal duniawi saudara. Nah itu kenapa saudara, anak Tuhan itu tidak pernah cukup hidupnya saudara, karena mereka itu membiarkan hidupnya dipimpin oleh roh dunia saudara. Nah itu membuat orang kenapa mungkin ya udah kaya pun makanya korupsi lah segala macam, atau mungkin udah kaya pun tapi masih melakukan kejahatan ya. Karena itu saudara, kalau kita mengejar dunia tidak akan cukup saudara, sekalipun kau mempunyai sisi dunia pun kau tidak akan cukup saudara. Nah itu saudara, bahaya roh dunia. Dan lebih bahaya lagi tuh roh jahat saudara. Kita tahu ya, iblis itu bapak pendusta ya. Jadi pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ya intinya, kalau bahayanya lagi saudara, kalau misalnya roh jahat itu masuk saudara, itu pasti adalah pekerjaan yang benar-benar jahat saudara. Bisa jadi pembunuhan, pencitraan, amarah, iri hati, dan lain-lain saudara. Nah tapi ini saudara, ketika hidup dipimpin oleh Roh Kudus saudara, atau Roh Allah saudara, maka kau akan menghasilkan buah-buah roh saudara. Nah buah-buah ini yang penting saudara. Jadi saat kau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus saudara, jadi ketika ada ujian kah, atau masalah kah, atau mungkin penganiayaan, penderitaan kah, tapi saat hidup dipimpin oleh Roh Kudus, nah itu rohmu yang merespon saudara. Roh Kudus, Roh Allah yang merespon saudara. Kau tidak akan namanya khawatir, kau tidak akan namanya marah, kau tidak akan namanya takut ya. Karena apa saudara? Karena roh Allah dalam dirimu saudara. Karena ya tanpa roh Allah saudara, kita tidak akan bisa saudara mengikuti Tuhan saudara. Dan tanpa roh Allah, tanpa Roh Kudus saudara, kita tidak akan mungkin sampai ke dasarnya Tuhan saudara. Dan tanpa Roh Kudus pun tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan saudara. Jadi ya itu pentingnya saudara, kalau kita hidup kita sebagai anak Tuhan tapi tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, jangan harap kita bisa sampai ke dasarnya Tuhan saudara, atau rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita saudara. Tidak mungkin saudara. Dan tidak mungkin kita juga bisa menghasilkan buah-buah roh saudara, karena buah-buah itu sifat-sifat Allah saudara. Dan bagaimana engkau mau mempunyai sifat-sifat Allah atau buah-buah roh itu, tapi hidup dipimpin oleh roh dunia, atau bahkan roh jahat gitu kan. Nah maka penting saudara, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus ya saudara. Dan ini apa yang terjadi dalam hidup saya saudara. Jadi puji Tuhan, saya ini orang yang dipaksakan oleh Roh Kudus saudara. Jadi ya, keraguan saya itu lemah luar biasa saudara. Begitu hancur ya, buruknya sifat dan kejelekan saya saudara, keraguan saya. Tapi itu semua saudara bisa dipendam dan pokoknya bisa dihancurkan itu saudara, karena saya biarkan diri saya dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Misal contoh saudara, saya itu dulu orangnya pemarah saudara, pendendam, dan minder, penakut, dan segala macam saudara. Tapi setelah saya berikan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus saudara, itu semua hilang saudara. Jadi yang ada adalah ya itu saudara, buah-buah roh saudara. Nah itu pentingnya saudara. Dan ini juga penting saudara, kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kau akan berjalan dalam pengharapan Tuhan. Nah mungkin ya kau tahu ya, mungkin ada hamba Tuhan yang punya karunia, mungkin karunia melihat alam roh, karunia menyembuhkan, atau karunia bernubuat. Nah itu saudara, kalau orang yang hidupnya ada roh Allah dalam hidupnya, maka dia akan hidup berjalan dalam urapan Tuhan. Atau mungkin juga apa ya saudara, jadi urapan itu
Apa yang engkau tidak bisa, kau jadi bisa, saudara. Mungkin engkau seperti yang ini, saudara. Kasusnya seperti Aholiab dan Bezalel. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tuh suruh mereka ini buat kemah suci yang seperti yang di sorga yang Tuhan tunjukkan pada Musa ya. Nah, padahal kan mereka ini waktu di Mesir itu mereka cuma jadi kuli doang, saudara. Cuma jadi babusnya budak ya, cuma kerja bikin batu bata. Nah, tapi disuruh Tuhan bikin kemah suci yang ribetnya minta ampun, saudara. Nah, tapi ini, saudara, roh Tuhan itu memampukan, saudara. Jadi suatu ketika Tuhan itu memberikan rohnya, saudara, mencurahkan rohnya, urapannya kepada Aholiab dan Bezalel, orang biasa, saudara. Tiba-tiba mereka ini jadi cakap, saudara, terampil, saudara, bisa membangun kemah suci, saudara, punya skill. Dan nanti boleh baca, saudara, tentang Aholiab dan Bezalel itu. Jadi ya itu, saudara, pentingnya hidup kita dipimpin Roh Kudus, saudara. Dan tanpa Roh Kudus pun, saudara, kita tidak mungkin akan direptur, saudara. Tidak mungkin, saudara. Karena apa, saudara? Roh Kudus itulah, saudara, perhiasan, dan itulah, saudara, yang apa ya, materai kita, saudara. Seperti yang surat Paulus bilang, jangan kau mendukakan Roh Kudus yang memateraikan kamu jalan hari penyelamatan, saudara. Nah itu, saudara. Jadi jangan biarkan hidupmu dipimpin oleh 3 roh itu, saudara. 2 roh itu, saudara. Pertama itu roh jahat atau roh dunia. Jangan biarkan, saudara. Tapi biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Allah, saudara, Roh Kudus. Itu aja, saudara. Jadi ya di bumi ini ada 4 roh ya. Jadi ada roh manusia, roh Allah, roh dunia, dan roh jahat ya. Nah jadi kenapa ini juga penting, saudara, kenapa kita harus dipimpin oleh roh Allah ya. Jadi seperti yang 1 Korintus 2 ayat 11. Nah kalau kita dipimpin oleh roh Allah, saudara, kita tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Jadi ya nanti saudara baca ya. Jadi 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12 ya, di situ ya dijelaskan ya. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh Allah, saudara, kita tidak akan miss dengan Tuhan, saudara. Dan kita tidak akan kalah, saudara, dengan dunia, saudara. Dan kita bahkan, saudara, kalau kita hidup dalam kepenuhan Tuhan ya, atau kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, kau melihat dunia itu seperti apa ya, saudara? Tidak ada artinya, saudara. Sirna, saudara. Kau hanya ingin menyenangkan Tuhan, saudara. Nah itu, saudara, kalau kau benar-benar sampai tenggelam ya dalam hadirat Tuhan, kalau kau sampai benar-benar tenggelam dan kau kepenuhan dalam Roh Allah, saudara, kau akan sampai titik itu, saudara. Dan saya pun belum sampai titik itu, saudara. Dan saya pun masih berusaha. Ya itu aja, saudara. Biar hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati.